Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Sahabat Thayyibah dimanapun kalian berada, kembali lagi kita ke dalam serpihan serial ayat pilihan di bulan Ramadan. Insyaallah pada kali ini kita akan membahas satu tema yang berjudul hikmah di balik setiap takdir. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 yang berbunyi, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asabaka min hasanatin faminallah wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Yang artinya, apa yang diberikan kepadamu dari kebaikan, maka itu datangnya dari Allah, dan apa yang menimpamu dari keburukan, itu datangnya dari diri kalian sendiri. Kami mengutusmu Muhammad untuk menjadi rasul kepada seluruh umat manusia, dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Quran surah An-Nisa ayat 79. Sahabat Thayyibah dimanapun kalian berada, dalam kehidupan sehari-hari seringkali kita menghadapi berbagai macam situasi, baik itu berupa kenikmatan maupun ujian. Ketika kita menghadapi kebaikan, kenikmatan, atau keberhasilan dalam hidup, seringkali kita akan merasa bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi mengapa ketika kita menghadapi ujian, kegagalan, atau kesulitan dalam hidup, kita akan merasa frustasi dan bingung? Nah, ayat ini mengajarkan kepada kita bagaimana seharusnya kita bersikap dalam menghadapi berbagai macam situasi ini, baik itu berupa kenikmatan maupun ujian. Dalam surah An-Nisa ayat 79, Allah Subhanahu wa ta'ala mengingatkan kepada kita bahwa segala sesuatu yang terjadi pada diri kita ada asal-usul yang perlu kita pahami. Apa saja yang perlu kita pahami? Yang pertama, kebaikan itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana firman-Nya, Ma asabaka min hasanatin faminallah. Ayat ini menjelaskan bahwa segala kebaikan, baik itu berupa harta, kesuksesan, atau kebahagiaan dalam hidup, maka itu dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini adalah karunia dan rahmat yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita. Maka dari itu, kita perlu untuk bersyukur dan berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita tidak pernah tahu kapan kenikmatan ini akan diambil kembali oleh Allah. Yang perlu kita pahami selanjutnya, keburukan itu dari diri kita sendiri. Dalam firman-Nya, wa ma asabaka min sayyi'atin famin nafsik. Sebaliknya, apapun yang menimpamu dari keburukan, baik itu kesulitan atau ujian dalam hidup, itu dari perbuatan kita sendiri. Ini adalah konsekuensi dari apa yang kita ambil, baik itu berupa dosa, kelalaian, atau bahkan ketidakpatuhan kita terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala.
Na'udzubillahi min dzalik. Selanjutnya yang perlu kita pahami adalah yang ketiga, tanggung jawab individu. Dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semua ujian yang datang adalah untuk mendidik kita, dan seringkali keburukan yang menimpa adalah keputusan dari hasil yang kita ambil yang tidak sesuai dengan syariatnya. Oleh karena itu, kita perlu untuk introspeksi dan memperbaiki diri agar tidak terperosok ke dalam kesalahan yang sama. Selanjutnya yang keempat, yaitu menghadapi ujian dengan tawakal. Pada akhir ayat Allah menyebutkan, wa arsalnaka lin-nasi rasula wa kafa billahi syahida. Allah menyebutkan, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam diutus kepada kita untuk memberikan petunjuk kepada seluruh umat manusia. Rasulullah adalah contoh teladan yang baik yang seharusnya kita ikuti dalam kehidupan ini, baik saat diberi kebaikan maupun diuji dengan keburukan. Tawakal kepada Allah adalah sikap yang harus kita pegang dalam setiap kondisi. Kita berusaha sebaik mungkin dan serahkan hasilnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain yang perlu kita pahami dari ayat ini, ada beberapa hikmah yang dapat kita ambil dalam Quran surah An-Nisa ayat 79 ini. Apa saja hikmah yang dapat kita ambil? Yang pertama, bersyukur atas setiap nikmat. Yang kedua, merenung dan introspeksi. Yang ketiga, tidak ada kesulitan yang melebihi batas kemampuan. Dan yang terakhir, tawakal dan ikhtiar. Sahabat Thayyibah dimanapun kalian berada, kita bisa mengambil beberapa contoh dari kisah para nabi dan sahabat ketika menghadapi berbagai macam cobaan. Seperti kisah Nabi Ayub yang ketika mengalami sakit parah dan kehilangan segala sesuatu, tapi beliau tetap bersabar dan tidak pernah mengeluh. Atau kisah Nabi Muhammad SAW ketika menghadapi berbagai macam cobaan, baik itu dalam dakwahnya maupun dalam kehidupan pribadinya, tapi beliau tetap bersabar dan terus berusaha. Sahabat Thayyibah, mari kita ambil pelajaran dari ayat ini. Setiap kebaikan itu adalah anugerah dari Allah, dan setiap ujian adalah kesempatan untuk kita terus memperbaiki diri. Jangan pernah merasa putus asa atau frustasi dalam menghadapi berbagai ujian ini, karena Allah menyebutkan dua kali dalam Quran surah Al-Insyirah ayat 5 dan 6, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Dan Allah juga menyebutkan dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 286, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Semoga kita selalu diberikan kekuatan untuk menghadapi hidup ini dengan penuh tawakal dan syukur. Dan semoga Allah selalu memberikan kepada kita petunjuk, rahmat, dan kasih sayangnya kepada kita semua. Amin ya Rabbal Alamin. Sahabat Thayyibah dimanapun kalian berada, mungkin sekian yang dapat saya sampaikan di dalam serpihan kali ini. Lebih kurangnya saya mohon maaf, kepada Allah saya mohon ampun. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.